Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meta Zani Watami. Pada mata kuliah praktikum digital teknologi multi digital, kali ini saya akan membuat logo pada software Adobe Illustrator, di mana di sini yang akan saya buat logo yaitu ada logo Pertamina, logo LG, dan kemudian logo Ubuntu. Yang pertama, kita buat file baru. Di sini, klik New. Kita tunggu. Nah, di sini kita ganti dengan nama sesuai dengan tugas kita ya. Kita buat nama saya. Tugas. Oke. Kita klik OK. Nah, langkah pertama yang kita lakukan untuk membuat logo Pertamina, yang pertama kita pilih ellipse tool. Kita buat di sini sambil kita tekan atau tahan shift supaya bentuknya itu kita pilih polygon tool di sini sambil tekan shift, kemudian kita sesuaikan dengan ukurannya. Nah, kita perkecil dulu supaya bisa. Oke. Kemudian kita pilih pen tool di sini. Kita buat garis silang di sini. Oke. Sudah. Kemudian garis ini kita klik kanan, transform, kemudian kita pilih reflex vertical copy. Oke. Sudah seperti ini, kita luruskan. Kemudian kita buat pen tool lagi dengan garis horizontal di sini. Oke, selesai. Kemudian setelah itu kita buat blok ini semua. Kemudian kita pilih Windows ini, kita Divide Hinder. Nah, kemudian kita pilih Divide di sini untuk kita gabungkan. Oke. Kemudian kita ungroup dulu. Selesai. Nah, kita buang atau hapus yang kita tidak perlukan. Selesai. Kita pisah atau kita pindahkan ke atas, lebih sedikit ke atas. Oke, cukup ya. Sedikit lagi. Oke, setelah itu kita gabungkan atau hapus yang tengahnya atau yang tidak perlu, yang bawahnya juga sama. Nah, ini kita copy saja. Kita copy ya, kita luruskan. Kemudian ini juga kita copy.
kita letakkan di bawahnya sambil diluruskan. Kita lihat. Selesai, kita hapus, kemudian kita pilih tools ini, delete sini sama di sini. Selesai, kemudian kita perkecil dulu ukurannya. Oke. Setelah itu kita pilih di sini. Kita pilih direct selection tool. Nah, kita ganti ukurannya di sini. Cukup ya, kira-kira 2,5. Kemudian sebelah sini juga kita ganti. Juga kita ganti 2,5. Oke. Nah, setelah itu kita beri add di sini. Oke. Setelah itu kita agak meloncongkan dikit di sini. Oke.
kita ganti warnanya. Kita ganti warna. Fillnya ini warna. Kemudian ini kita ganti fillnya juga. Nah, selesai bagian ininya. Kemudian kita atur dulu, perkecil. Selesai. Kemudian kita pilih teks untuk membuat namanya di sini. Oke. Kita perkecil ya. Biar garisnya rata, kemudian kita untuk menggunakan garis bantu supaya namanya fatal. Oke. Baru kita bisa mengatur tulisannya. Diluruskan sesuai garis bantu ya. Oke. Kita ganti tulisannya. Kita boldkan. Oke. Kita hapus ya garis bantunya. Oke. Kita groovekan dulu. Ini dia logo dari Pertamina yang sangat populer di Indonesia ataupun di luar negeri. Ini yang pertama, logo pertama yang kita buat, logo Pertamina. Selanjutnya kita ingin membuat logo LG. Oke. Yang pertama, kita buat lingkaran atau ellipse tool di sini. Kita buat sambil menekan shift ya, shift. Kira-kira cukup ya segini. Oke. Kita beri warna dulu. Oke. Pindahkan ke tengah. Nah, di sini kita masih menggunakan garis bantu. Kita letakkan di tengah-tengah lingkaran. Oke.
Kemudian kita menggunakan garis bantu juga. Ini untuk yang vertikalnya kita letakkan di tengah-tengah titik pada lingkaran. Setelah itu kita buat lingkaran yang kecil di dalamnya. Kita letakkan di sini tengah-tengah. Oke. Kita tekan shift sambil buat lingkaran, kemudian tekan Alt. Oke. Atur posisinya. Oke, saya ulangi. Di sini kita klik, tekan Shift Alt, kita atur posisinya, kemudian setelah dirasa cukup, oke, kita ganti warnanya menjadi putih, warna putih. Kita tukar ya struknya. Oke. Kita atur posisi ketebalannya di sini. Oke, cukup ya. Kemudian kita buat garis vertikal menggunakan pen tool dari sini. Oke. Sambil kita klik shift ya. Kita tarik ke bawah. Oke. Oke, selesai. Kita buat garis di bawah vertikal ini ke kanan membentuk huruf L. Oke, cukup. Nah, kemudian ini kita membuat logo garis ini kita cut dulu dengan cara kita pilih Recurve tool di sini. Nah, kita pilih bagian yang tidak kita gunakan. Nah, kita hapus dari sini ke sini. Oke. Selesai. Kemudian kita hapus yang tidak digunakan. Nah, sudah terhapus. Kemudian kita buat garis lagi dari sini. Membentuk warna putihnya ini membentuk huruf G. Membentuk huruf G, kita klik ke sini, kemudian, nah di sini
sambil kita tekan shift. Jika kita tekan shift, dia akan lurus seperti ini, ada garis bantu seperti ini. Jika kita tidak tekan shift, maka dia berantakan di sini. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita buat lingkaran kecil di samping L di sini. Kita luruskan. Oke, sambil tekan shift seperti biasa. Oke, cukup. Nah, kita hilangkan sini. Oke. Kita hilangkan dulu garis bantunya. Kita groovekan dulu ya, supaya tidak berantakan. Nah, kemudian kita perbesar. Kita perkecil. Oke. Dan inilah logo dari LG. Kemudian logo yang ketiga yaitu logo Ubuntu dari sistem operasi Linux. Seperti biasa kita buat lingkaran di sini. Sambil tekan shift dan Alt. Oke, cukup. Setelah itu kita buat juga lingkaran kecil di dalamnya. Di sini kita buat garis bantu dulu. Untuk mempermudah, garis bantu kita letakkan horizontal di tengah-tengah garisnya, di tengah-tengah titik dari lingkaran. Kemudian yang vertikal juga garis bantu kita letakkan di tengah-tengah lingkaran. Nah, setelah itu kita buat lingkaran di tengahnya yang kecil. Kita buat tengah-tengah di sini. Oke. Sambil tekan shift A dan Alt. Kemudian kita atur posisinya. Oke, cukup ya. Oke. Kita buat warna putih. Kita atur ketebalannya. Oke. Cukup ya, satu. Nah, kemudian kita buat garis 3 vertikal di sini. Kita menggunakan 3 untuk memotong garis lingkaran ini. Kita gunakan pen tool. Ini. Oke. Sambil ke bawah. Oke. Kita atur ketebalannya. Oke, cukup. Kita ganti dulu warnanya supaya kelihatan batasnya. Oke. Nah, di sini dalam satu lingkaran ini ada 360 derajat. Nah, bagaimana caranya kita supaya di sini garis vertikal ini memotong 3 bagian
dari satu lingkaran ini 360 derajat. Jadi 360 derajat dibagi 3 jadi 120 derajat. Jadi ini di sini kita klik kanan transform, kita rotate di sini. Nah, di sini kita pilih 120 atau klik 120, terus kita copy. Nah, di sini dia sudah membentuk garis atau yang sudah terbagi menjadi 3 bagian. Di sini masih ada 2 bagian, sudah membentuk miring atau sudah terbagi. Kita perbesar dulu. Oke. Kita ulang ya. Oke. Nah, dari titik ini kita perbesar dulu. Oke. Dari garis ini pastikan dia berada di tengah-tengah garis bantu untuk garis vertikal, dan kemudian dia harus berada di tengah-tengah garis atau titik dari lingkaran seperti ini. Nah, kemudian kita klik kanan transform, kita rotate 120 derajat, kemudian kita copy. Nah, oke. Dia sudah berbalik arah atau telah berputar 120 derajat. Kita letakkan ini di tengah-tengah garis bantu yang sudah kita buat atau di tengah-tengah titik dari lingkaran. Nah, kita letakkan di sini. Oke. Kemudian kita buat satu lagi. Kita klik kanan, transform, rotate. Nah, 120 derajat. Oke. Nah, dia sudah berputar mengikuti arah 120 derajat yang sudah kita bagi dari satu lingkaran 360 derajat. Kita letakkan di tengah-tengah garis atau di tengah-tengah titik dari lingkaran. Oke. Nah, setelah itu, ini kan masih berbentuk garis ini. Oke. Garis ini masih berbentuk line, sedangkan yang ini sudah berbentuk pad. Nah, bedanya antara line dan pad itu adalah kalau line itu dia garis, jika pad itu adalah sebuah ruang bangun yang berdasarkan dari beberapa line yang berbentuk satu dengan satu bangunan baru. Nah, kemudian kita pilih objek dulu di sini, kita expand. Oke. Nah, dia sudah berbentuk flat di sini. Setelah itu kita klik di sini, kita pilih Windows, kita pilih fat header, kemudian kita hapus minus fontnya. Maaf. Oke. Oke, dengan cara kita klik ini di sini yang masih berbentuk line, kita jadikan expand. Dengan cara objek kita pilih expand. Oke. Nah, setelah itu kemudian di bawahnya juga ini kita pilih objek expand juga. Oke. Nah, setelah itu kita akan hapus garis ini, pen tool ini, ketiga yang sudah membagi antara satu lingkaran dibagi menjadi 3. Kita akan hapus ini dengan cara di sini kita klik shift, kemudian kita pilih window, fat header, kemudian di sini kita pilih minus font.
Nah, dia akan terhapus. Kemudian yang ini juga kita hapus. Nah, yang ini dia masih di bawah lingkaran atau masih belum di atas. Kita ungroup dulu ini. Kita ungroup. Nah, kemudian yang ini kita pindahkan ke atas. Oke. Setelah itu kita pilih lagi copy that. Ini. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita membuat lingkaran, setengah lingkaran di sini, lingkaran kecil. Oke, kita akan buat lingkaran kecil di bawah ini untuk membagi 3 bagian dari 360 derajat. Kita buat, kita letakkan di tengah-tengah sini. Kita buat lingkaran. Oke, cukup. Kita perkecil dulu lingkarannya. Cukup. Kita geser ke atas sedikit. Ya, kita ganti dulu warnanya, warna hijau supaya kelihatan. Oke. Kemudian kita export dulu karena ini masih berbentuk lain. Kita export. Oke. Kita ungroup. Nah, jika kita di ungroup dia berubah menjadi 2 bagian di sini. Oke. Ini kita ungroup juga. Nah, kita akan menghilangkan warna kuningnya ini. Kita klik di sini. Kita tekan shift. Oke, kita pilih flat header. Kita klik di sini. Nah, maka warna kuningnya ini akan hilang. Nah, ini kita ungroup juga. Ungroup lagi. Oke, kita hilangkan warna putih dan ini kita ganti warna putih. Oke, seperti itu. Oke, saya ulangi. Kita akan membuat 3 bagian. Ini baru satu bagian pertama. Nah, bagaimana caranya? Cara yang pertama, kita geserkan ke bawah sedikit. Dengan cara kita buat garis atau kita buat lingkaran kecil di tengah-tengah. Kita buat di sini. Shift tekan Shift dan ALT. Oke, cukup kecil saja. Oke. Oke, seperti itu. Nah, setelah ini kita klik di sini, kita group.
Nah, kemudian kita akan membelah lingkaran ini 360 derajat. Kita bagi menjadi 3 bagian untuk supaya bisa simetris hasilnya. Untuk lingkaran, kita klik kanan transform. Di sini kita right click 120 derajat, kita copy. Nah, dia secara otomatis sudah membelah menjadi 120 derajat. Di sini kita akan arahkan dia di tengah-tengah. Kita letakkan di tengah-tengah ini ke sini. Oke. Pastikan di tengah-tengah. Kita letakkan. Oke. Hal yang sama. Sini. Kalau lebih cepat, bisa direfleksi di sini. Oke. Nah, di sini kita pastikan juga tengah-tengah berada di tengah lingkaran di sini. Yang kecilnya kita pindahkan. Pastikan berada di tengah lingkaran. Oke. Maka dia secara otomatis telah membagi 3 lingkaran tersebut. Kita buang yang tidak perlu. Kita ungroup dulu. Kita ungroup semuanya. Kita ungroup dulu. Oke. Kita akan buang ini yang tidak kita perlukan. Oke. Jadi setelah itu kita di sini yang ini kita export dulu. Oke. Yang ini juga kita jadikan flat. Oke. Setelah itu kita akan hilangkan sama-sama warna kuning. Setiap lingkaran-lingkaran kecil ini kita hilangkan warna kuningnya. Kita ini ungroup dulu. Oke. Di sini kita klik di sini. Kita klik warna kuning, kita shift Windows, kita pilih Flat Header. Sorry. Oke, kita akan menghilangkan garis warna kuning ini. Klik di sini, setelah kita ungroup, kemudian sini, kemudian kita pilih Flat Header. Kita hilangkan. Oke, yang ini juga kita hilangkan. Oke. Nah, setelah itu kita akan hilangkan warna putih-putih ini. Kita ungroup dulu. Oke, kemudian kita buang yang tidak perlu. Kita ungroup juga yang ini. Kita buang yang tidak perlu. Yang ini juga kita ungroup, buang yang tidak perlu. Oke, ini kita ganti dengan warna putih. Kita ganti dengan warna putih. Ini juga kita ganti
Multi. Oke. Oke, kita kecilkan dulu sedikit. Oke. Oke, selesai. Jadi kita ungroup dulu, kita hilangkan dulu warna atau rulernya, kita ungroup, kita hapus. Ini kita groovekan semuanya. Oke. Nah, ini masih berbentuk belum memenuhi 30 derajat. Caranya, oke, setelah kita group, kita akan rubah ini menjadi 30 derajat. Ini masih belum terlalu 30 derajat lingkarannya. Jadi kita group ini, kita blok semuanya, terus kita klik kanan, kita transform ke sini, kita rotate, kita ganti dengan 30 derajat. Oke. Nah, ini adalah logo dari sistem operasi Linux Ubuntu. Oke. Inilah ketika logo yang kita buat pada hari ini. Yang pertama itu ada logo dari Pertamina. Logo Pertamina. Yang kedua itu ada logo LG. Yang ketiga itu ada logo Ubuntu. Oke. Oke. Inilah logo yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Dari ketiga logo yang sudah kita buat. Maaf apabila ada salah, saya minta izin kami. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.